Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jami Anwarudin dengan kode NIM 202101022, Prodi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Bandung. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Pak dosen Cahyadi Supansyuri, SEMM, selaku pematkul Introduction to Business. Adapun video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester. Berikut soal pertanyaan nomor 1 bagian A. Saya memilih membuka usaha di daerah Politeknik LP3I Bandung, itu berjualan es kelapa muda di daerah tersebut. Untuk soal nomor 1 bagian B. Ada 3 alasan mengapa saya memilih berjualan di daerah Politeknik LP3I dengan usaha jualan es kelapa muda. Yang pertama yaitu adalah saya melihat di daerah tersebut tidak ada yang berjualan es kelapa muda, dan juga saya melihat bahwa cuaca di daerah tersebut itu cukup sangat panas sekali, dan itu berpotensi besar, berpeluang besar bagi saya untuk mengembangkan ide bisnis di daerah tersebut. Yang kedua, target pasar. Saya menjual es kelapa muda ini untuk berbagai kalangan, dari mulai anak kecil sampai lansia. Semua kalangan bisa untuk mengkonsumsi es kelapa muda tersebut. Dan juga di situ akan daerah anak-anak mahasiswa, ada anak SMP, ada sekolah juga ada anak SMP, dan juga ada pengendara yang lewat dan masyarakat tersebut. Itu berpotensi berpeluang besar juga untuk meningkatkan penjualan perharinya. Yang ketiga yaitu impact terhadap masyarakat atau yang mengkonsumsi es kelapa muda ini. Saya tidak hanya menjual saja, melainkan harus memberikan dampak yang baik terhadap yang mengkonsumsi, yaitu banyak sekali manfaat dari yang bisa dapatkan di es kelapa muda atau di buah kelapa muda itu, seperti meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan stamina, dan juga memperlancar pencernaan, dan masih banyak lainnya yang manfaat terkandung dalam buah kelapa ini. Soal pertanyaan yang kedua bagian A. Semua pihak memiliki berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah usaha atau sebuah perusahaan. Nah, di sini ada 4 yang saya pilih dalam berkepentingan ini, yaitu adalah pelanggan, pemasok, pemilik, dan karyawan. Soal pertanyaan nomor 2 bagian B. Pemangku kepentingan ini sangatlah penting sekali karena bisa mempengaruhi sebuah usaha yang sedang dijalankan. Dan yang pertama yaitu tadi adalah pelanggan. Nah, pelanggan ini membutuhkan produk ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini bisa jadi menjadi pelanggan bisnis, pelanggan individu, atau pelanggan sebuah organisasi lainnya. Yang kedua yaitu pemasok. Pemasok menjual input kepada perusahaan, itu bisa menjadi bahan baku, bahan modal, dan mereka mempengaruhi sebuah operasi perusahaan, seperti kenaikan harga, kualitas barang, sama jadwal barang yang diinput. Yang ketiga yaitu pemilik atau pemegang saham. Memberikan modal resiko terhadap sebuah yang usahanya, mengambil resiko yang meluncurkan ide bisnisnya, berharap untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Mereka berkepentingan terhadap kinerja dan keuangan. Yang keempat yaitu adalah karyawan. Mereka menyediakan tenaga dan keterampilan. Mereka menginginkan gaji yang sepadan, dan mereka juga menuntut untuk kepuasan dalam kinerjanya, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang baik. Soal pertanyaan nomor 3 bagian A. Laju pertumbuhan ekonomi. Ukuran pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode lain menggunakan persentase. Nah, tingkat pertumbuhan ini ekonomi menunjukkan perubahan pendapatan suatu negara atau ekonomi yang lebih besar. Suku bunga. Harga dana yang dapat dipinjamkan besarnya ditentukan oleh preferensi dari sumber pinjam sebagai pelaku ekonomi pasar. Inflasi. Sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus bisa jangka waktu yang tertentu. Soal jawaban yang 3 bagian B.
Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional. Seperti banyaknya permintaan dari konsumen, maka terjadi peningkatan transaksi dan juga berpeluang bagi pengangguran untuk melamar pekerjaan, dan pada akhirnya ekonomi naik, pengangguran menurun. Ketika dampak ekonomi turun, biasanya terjadi karena barang terbatas, dan ketika barangnya terbatas, harga maka menjadi naik. Dan ketika harganya naik, maka pembeli sedikit dan akhirnya terjadi pengurangan karyawan dikarenakan pemasukan lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran. Dan akhirnya banyak karyawan yang di PHK menjadi pengangguran. Soal pertanyaan nomor 3 bagian C. Sederhananya, apabila tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Adapun jika tingkat suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Maka di sini dampak terhadap usaha yang saya jalankan tidak ada masalah dikarenakan tidak ada pinjaman ataupun investor di usaha ini. Segitu saja, terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.